Terima kasih saudara, kembali bersama saya Manisa Putri dalam Kompas Pekalongan. Masih bersama narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Thohir selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita tentunya. Pak, kalau untuk kategori sendiri, apakah ada kategori kerawanan begitu Pak di Kabupaten Pekalongan? Kategori yang sudah kita launching kemarin di tanggal 23 oleh Kordi P2H itu ada kategori sedang, kemudian ada kategori rendah, gitu ya. Perbedaannya apa itu Pak Ya. antara sedang dan rendah? Kategori sedang itu ada beberapa macam ya. Ini kan menurut data yang kemarin ya, data pemilu kemudian pemilihan yang kemarin termasuk data sedang itu di dalamnya itu ada hak memilih ya, MS, tapi tidak masuk dalam DPT. Ini terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Kemudian yang TMS itu masih ada di DPT, itu termasuk rawan sedang itu ya, kemarin yang disusun. Nah, itu ada poinnya tersendiri. Kemudian terkait hal yang lain juga netralitas ASN ya. Netralitas ASN ini juga kita perlu waspadai ya. Seperti apa Pak? Ya, Apakah sangat mengkhawatirkan atau Iya, ini perlu kita waspadai bersama karena memang netralitas ASN itu kan harga mati ya. Nah, ASN itu kan tidak boleh memihak salah satu pasangan calon ya. Kalau pilihan boleh, tapi kalau memihak itu tidak boleh ya. Tidak usah ditambahkan saja, itu aja. Itu perlu kita waspadai ya. Kemudian yang kedua adalah rawan rendah ya. Rawan rendah ya. Rawan rendah itu ada terkait dengan kampanye ya, konflik antar pendukung itu ya. Kita kan datanya berdasarkan pengalaman pemilu yang lalu, kemudian pemilihan yang lalu juga seperti itu. Nah, secara rata-rata untuk keseluruhan di Kabupaten Pekalongan ini termasuk rawan sedang, kategori rawan sedang. Akan tetapi walaupun kategori rawan sedang ini perlu kita waspadai karena tadi konstelasi politik ya, seluk-beluk politik, perkembangan dinamika politik di kancah nasional itu juga mempengaruhi konstelasi perpolitikan di daerah. Dan perubahannya sangat dinamis sekali. Cepat begitu Pak ya. Pak, kalau kerawanan seperti pemilihan kepala daerah begitu ya Pak ya. Ini pada saat pencoblosan, kemudian kampanye begitu, apakah juga termasuk banyak kerawanan yang perlu diwaspadai Pak? Iya, itu termasuk titik rawan ya. Bisa jadi rawan tinggi itu karena bisa jadi karena itu hal-hal yang bisa menjadi sebuah sengketa ya di proses pencoblosan itu bisa. Sengketa yang seperti apa Pak? Sengketa seperti apa itu berarti? Kegiatan? Sengketa yang bagaimana? Ya karena ini biasanya ada orang yang tidak punya hak pilih itu memilih, itu kan bisa saja terjadi. Pak Thohir, kalau untuk kerawanan sendiri Pak, pada saat kampanye hingga pencoblosan, apakah ada Pak kerawanannya? Ya tentu berdasarkan pengalaman yang sudah tetap ada Mbak. Setiap tahapan itu pasti ada. Kemudian kampanye itu yang perlu kita waspadai adalah pihak-pihak yang dilarang untuk ikut kampanye. Itu ya, seperti kepala desa ya, kemudian ASN, anak kecil, menggunakan fasilitas negara itu kan juga tidak boleh ya. Nah, sudah pernah ada Pak? Pernah, kemarin kan kita sudah menindak kepala desa, tapi itu kita teruskan ke pelanggaran undang-undang lainnya. Itu saat kampanye ya. Itu hal-hal yang perlu kita waspadai itu. Di samping kalau konteksnya pilkada ini memang harus kita waspadai pula terkait dengan kencangnya kontestasi antar pendukung, itu juga kita harus waspadai. Maka Bawaslu Kabupaten Pekalongan bersinergi kepada banyak simbol masyarakat untuk bagaimana nanti bisa mewujudkan pemilihan yang berjalan aman dan damai. Pak Thohir, kalau untuk jenis-jenis pelanggaran sendiri Pak, ini mungkin yang sering terjadi begitu di Kabupaten Pekalongan, apakah ada Pak? Bukan persoalan sering terjadi atau tidaknya, akan tetapi ada ya. Ada. Karena jenis-jenis pelanggaran di pemilihan atau pemilu itu kan ada pelanggaran administratif ya. Itu yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara di teknis KPU ke bawah itu ya.
Kemudian yang kedua ada pelanggaran pidana ya. Kemudian yang ketiga ada pelanggaran kode etik. Gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman pemilu kemarin ya, pemilu serentak tahun 2024, itu kita juga memproses ya terkait dengan pelanggaran, ada pelanggaran kode etik ya. Kode etik itu sudah kita saran perbaikan ya. Saran perbaikan sudah kita selesaikan ya. Kemudian terkait dengan pelanggaran, dugaan pelanggaran tindak pidana, itu ternyata setelah kita kaji kemudian melanggar undang-undang lainnya ya, terkait Undang-undang? dengan undang-undang lainnya ya, Lainnya. terkait dengan netralitas kepala desa, itu sudah kita proses juga di Gakumdu, kita kaji bersama. Kemudian pelanggaran administratif itu ya, kita biasa ke KPU memberikan himbauan dan saran perbaikan, sudah biasa. Oke, itu rutin ya Pak ya? Di tiap tahapan kita lakukan. Kalau dari Bawaslu sendiri Pak, ini bagaimana caranya supaya meminimalisir seperti itu supaya tidak terjadi pelanggaran? Ya, yang jelas Bawaslu itu mempunyai tugas ya. Tugasnya itu adalah mengawasi, kemudian mencegah, dan menindak. Ini untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi, Bawaslu Kabupaten melakukan pencegahan. Termasuk penyusunan IKP ini kan juga pencegahan. Dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilihan yang akan datang. Nah Pak, kalau rekomendasi sendiri nih Pak dari Bawaslu, nah supaya nanti pilkadanya ini bisa tetap aman begitu, bagaimana Pak? Yang jelas kami menghimbau kepada semua pihak, termasuk kepada kontestan ya, partai pengusung, itu mari kita laksanakan pemilihan ini dengan berkomitmen, dengan mematuhi peraturan yang ada. Itu komitmen bersama untuk menjaga agar pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat Kabupaten Pekalongan ini berjalan dengan sebaik-baiknya, yaitu kita patuhi bersama aturan atau regulasi yang ada. Itu kepada masyarakat ya, kepada masyarakat luas, ini yang namanya kontestasi, ini kan pasti ada perbedaan ya, perbedaan pilihan. Ini perbedaan pilihan itu hal yang biasa ya, hal yang biasa, dan sudah terbiasa masyarakat kita itu sebenarnya untuk berbeda pilihan, dan tidak usah dipikir yang fanatisme, tapi fanatisme dalam tanda kutip negatif ya, kita lalui dengan yang gembira saja. Boleh Pak, nanti kita lanjutkan lagi Pak ya. Baik. Sepertinya kita harus komersial break terlebih dahulu lagi. Oke saudara, jangan kemana-mana, tetap nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini, tapi tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.